Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, setiap manusia lahir ke dunia ini dengan membawa sebuah perjanjian. Perjanjian itu bukan hanya sekadar kata, tetapi sebuah amanah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad, manusia telah memikul beban yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb-Nya. Amanah inilah yang membuat hidup bukan sekadar perjalanan kosong, melainkan misi yang penuh tanggung jawab. Amanah itu bisa berupa jiwa kita sendiri, keluarga, anak-anak, orang tua, harta, bahkan waktu yang kita miliki. Semuanya adalah titipan, bukan kepemilikan. Seringkali manusia lupa bahwa apa yang mereka genggam dengan erat sebenarnya bukan milik abadi. Allah hanya menitipkan untuk waktu tertentu, lalu suatu saat akan mengambilnya kembali tanpa bisa ditunda. Namun di balik amanah yang berat, ada pula hikmah yang sangat dalam. Dengan adanya amanah, manusia belajar arti tanggung jawab, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan. Tanpa amanah, hidup mungkin terasa lebih ringan, tapi juga hampa dan tanpa arah. Bayangkan seorang ayah atau ibu yang diberikan amanah berupa anak. Anak itu bukan hanya hiasan rumah tangga, tapi ladang pahala, ujian, sekaligus jalan menuju surga. Mereka harus dijaga, dididik, dibimbing, dan diarahkan agar tumbuh menjadi hamba Allah yang taat. Berat, tapi itulah keindahan amanah. Begitu pula amanah berupa orang tua. Selama mereka masih hidup, kita memiliki tugas untuk berbakti, merawat, dan mendoakan. Bahkan setelah mereka tiada, doa anak saleh tetap menjadi cahaya di alam kubur orang tua. Bukankah itu sebuah tanda betapa agungnya sebuah amanah? Dunia pun adalah amanah. Harta, jabatan, pekerjaan, semua hanya titipan. Kadang manusia merasa itu adalah miliknya, padahal Allah hanya menitipkan sebentar untuk melihat bagaimana cara kita mengelola. Apakah kita amanah atau justru lalai? Namun yang sering dilupakan manusia adalah saat Allah mengambil kembali amanah itu. Kita sering menangis, merasa kehilangan, bahkan marah kepada takdir. Padahal sejatinya Allah hanya sedang berkata, "Tugasmu sudah selesai. Titipanku aku ambil kembali." Maka orang yang bersyukur adalah mereka yang memahami hakikat ini. Mereka menjaga amanah sebaik mungkin selama masih di tangan, lalu merelakannya ketika Allah mengambil kembali. Mereka sadar, semua ini bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga dengan penuh tanggung jawab. Itulah kenapa amanah adalah ujian paling berat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amanah itu akan menjadi ujian dan hanya orang yang takut kepada Allah lah yang akan mampu menjaganya. Berat, tapi di balik beratnya ada keindahan dan pahala yang sangat besar. Maka marilah kita renungkan perjalanan hidup ini. Apakah kita sudah menjaga amanah sebaik mungkin? Apakah kita sadar bahwa anak, orang tua, harta, waktu, bahkan nafas kita, semua hanyalah titipan yang kelak akan kembali. Renungan inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menapaki segmen-segmen berikutnya. Amanah dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang harus dijaga dan ditunaikan. Amanah bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang melekat pada setiap insan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab 72, bahwa amanah pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, namun mereka menolaknya karena terlalu berat. Manusia yang justru menerimanya. Ayat ini menjadi dasar bahwa manusia diciptakan dengan tugas yang agung. Kita bukan hanya sekadar hidup, makan, bekerja, lalu mati. Kita adalah penjaga amanah Allah di muka bumi. Dan amanah itu mencakup segala hal, mulai dari diri kita sendiri hingga lingkungan sekitar. Amanah diri adalah yang paling dasar. Tubuh, hati, akal, dan ruh ini adalah titipan.
Kita harus menjaganya dari hal-hal yang merusak. Tidak boleh kita menggunakan tubuh ini untuk bermaksiat, akal ini untuk menipu, hati ini untuk dengki, atau ruh ini untuk lalai dari Allah. Inilah amanah yang pertama. Lalu datanglah amanah keluarga. Allah memberi kita orang tua untuk kita hormati dan anak untuk kita didik. Semua ini bukan kebetulan. Orang tua adalah jalan kita menuju ridha Allah, sementara anak adalah ladang amal yang hasilnya bisa kita petik hingga setelah kita meninggal dunia. Dunia pun adalah amanah. Pekerjaan, jabatan, rezeki, harta, semua adalah ujian. Banyak orang yang gagal menjaga amanah dunia karena mereka merasa memilikinya. Padahal semua itu akan ditanya, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Amanah juga bisa berupa waktu. Setiap detik yang kita lalui adalah titipan Allah. Jika kita lalai, maka kita telah menyia-nyiakan amanah. Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Maka jelaslah bahwa amanah bukan hal yang sederhana. Ia adalah inti dari kehidupan seorang muslim. Siapa yang amanah, ia akan mulia di dunia dan selamat di akhirat. Sebaliknya, siapa yang khianat terhadap amanah, maka ia akan menanggung akibatnya. Sayangnya manusia sering lalai. Mereka merasa hidup untuk dirinya sendiri, padahal setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah kenapa kesadaran akan amanah harus terus dihidupkan dalam hati. Menjaga amanah tidaklah mudah. Ia membutuhkan iman yang kuat, kesabaran dan rasa takut kepada Allah. Tanpa itu semua, amanah hanya akan menjadi beban yang menjerumuskan. Maka di segmen ini, mari kita sadari dulu bahwa amanah bukan pilihan melainkan kepastian. Setiap kita pasti memegang amanah. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita akan menjaganya atau justru mengkhianatinya? Amanah terhadap anak. Anak adalah amanah paling berharga yang Allah titipkan kepada orang tua. Mereka bukan sekadar darah daging kita, tapi titipan ruh yang akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap doa, pendidikan, perhatian, dan kasih sayang yang kita berikan adalah bagian dari amanah ini. Menjaga anak berarti menuntun mereka ke jalan Allah. Bukan hanya memberi makan dan pakaian, tapi juga membimbing hati dan pikirannya agar tumbuh menjadi insan yang bertakwa. Inilah amanah yang berat, namun penuh pahala. Ada kalanya anak menuntut kesabaran lebih. Mereka menangis, rewel, memberontak, atau salah langkah. Semua itu adalah ujian bagi orang tua. Orang yang mampu menahan diri, tetap bersikap lembut, dan istiqamah mendidik, itulah yang sukses menjaga amanah Allah. Selain mendidik, kita juga harus memohon pertolongan Allah agar anak-anak tetap berada di jalannya. Tidak ada kekuatan manusia yang cukup kecuali dengan doa dan taufik dari Allah. Semua yang kita lakukan hanyalah sarana, sedangkan keberhasilan anak adalah kehendak Allah. Anak bukan milik kita, mereka hanya titipan. Banyak orang tua merasa kehilangan ketika anak tumbuh dewasa atau ketika Allah mengambilnya karena kematian. Namun, yang benar-benar mereka kehilangan hanyalah kepemilikan semu, sedangkan pahala dan doa mereka tetap berjalan. Setiap anak adalah ladang amal. Setiap kebaikan yang mereka lakukan selama mereka masih hidup atau bahkan setelah kita tiada bisa menjadi amal jariah bagi orang tua. Inilah keindahan amanah anak. Meski berat, ia menjadi sumber pahala yang tiada habis. Menghadapi anak berarti kita harus belajar ikhlas. Ikhlas dalam mendidik, ikhlas saat mereka salah, dan ikhlas saat mereka harus pergi. Semua itu adalah bukti bahwa kita memahami hakikat amanah, menjaga bukan memiliki. Allah menguji kesungguhan kita melalui anak. Orang tua yang baik adalah mereka yang memandang anak sebagai titipan Allah, bukan sebagai kepemilikan pribadi. Mereka sadar bahwa kelak anak akan kembali kepada Allah dan tugas orang tua hanyalah menjaga dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa berat jika anak menjadi ujian. Justru di situ letak keindahan amanah. Kesabaran dan ketulusan kita akan menambah pahala,
sementara doa yang kita panjatkan untuk anak akan terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Maka, marilah kita renungkan. Anak bukan sekadar milik kita, mereka adalah amanah Allah. Saat mereka bahagia dan taat, itu adalah buah dari amanah yang kita jaga. Saat mereka pergi, itu adalah waktu kita merelakan titipan sambil tetap memohon pertolongan Allah agar mereka selamat di jalannya. Amanah orang tua. Orang tua adalah amanah yang harus kita hargai sejak mereka masih hidup. Merawat, menghormati dan mendoakan mereka adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Setiap langkah kita yang baik bagi mereka adalah bentuk menjaga amanah yang Allah titipkan. Banyak anak yang lupa bahwa keberhasilan mereka di dunia tak lepas dari pengorbanan orang tua. Mereka lupa bahwa orang tua telah melewati lelah, sakit, dan air mata demi membesarkan mereka. Amanah ini harus dijaga dengan bakti dan doa yang tulus. Merawat orang tua berarti memberikan waktu, perhatian, dan kasih sayang. Tidak cukup hanya saat mereka sehat. Saat mereka sakit, tua, atau lemah, inilah ujian amanah yang sesungguhnya. Mereka membutuhkan kita lebih dari sebelumnya, dan disitulah pahala besar menanti. Ikhlas dalam merawat orang tua adalah kunci. Ikhlas bukan berarti menahan hati, tapi menyadari bahwa ini adalah amanah Allah. Setiap lelah yang kita rasakan, setiap doa yang kita panjatkan, menjadi bukti kesungguhan kita menjaga titipan yang paling berharga ini. Orang tua bukan milik kita. Mereka hanyalah titipan Allah untuk sementara waktu. Mengabaikan mereka atau bersikap lalai terhadap hak mereka adalah bentuk pengkhianatan amanah yang sangat berat. Doa anak saleh adalah salah satu bentuk menjaga amanah orang tua. Bahkan ketika mereka telah tiada, setiap doa yang kita panjatkan adalah pahala yang kembali kepada mereka. Inilah rahasia indahnya amanah. Meski telah pergi, keberkahan tetap mengalir. Tidak semua anak mampu menjaga amanah ini dengan sempurna. Namun yang penting adalah kesungguhan hati, usaha dan doa yang terus-menerus. Allah melihat niat dan usaha kita, bukan sekadar hasil akhir. Kesabaran adalah kunci menjaga amanah orang tua. Saat mereka marah, kesal, atau menuntut, kita harus tetap sabar, tetap lemah lembut, dan tetap menghormati mereka. Inilah ujian yang paling berat sekaligus paling mulia. Orang tua yang dirawat dengan baik akan menjadi saksi amal kita di akhirat. Mereka akan membela kita di hadapan Allah, dan doa mereka menjadi cahaya bagi perjalanan hidup kita. Amanah ini, sekali dijaga, menghasilkan pahala yang tak ternilai. Maka kita harus selalu ingat, orang tua adalah titipan Allah. Mereka harus dijaga, dihormati, dicintai, dan didoakan. Saat Allah mengambil mereka kembali, itu bukan kehilangan, tapi bukti bahwa tugas kita telah selesai dan pahala kita tetap berjalan. Amanah dunia. Dunia adalah amanah yang berat. Harta, jabatan, pekerjaan, bahkan popularitas, semuanya hanya titipan sementara. Banyak manusia terjebak ilusi kepemilikan, padahal semua itu akan ditanya, untuk apa digunakan dan bagaimana mengelolanya. Menjaga amanah dunia berarti menggunakan apa yang Allah titipkan dengan benar. Harta digunakan untuk kebaikan, jabatan untuk keadilan, dan waktu untuk amal syalih. Jika lalai, dunia yang terlihat indah bisa menjadi malapetaka di akhirat. Banyak orang merasa aman dengan dunia, padahal dunia bersifat fana. Harta yang mereka genggam bisa hilang dalam sekejap. Kesehatan yang mereka nikmati bisa sirna tanpa peringatan. Semua ini menunjukkan bahwa dunia adalah ujian, bukan tujuan. Keserakahan adalah tanda gagal menjaga amanah dunia. Orang yang lalai merasa dunia miliknya sendiri, menumpuk harta, menindas orang lain, dan lupa bahwa setiap titipan harus dipertanggungjawabkan. Amanah dunia yang dijaga dengan benar membawa ketenangan hati. Orang yang menggunakan dunia untuk membantu orang lain, membayar zakat, bersedekah, dan menolong sesama, ia telah menunaikan amanah dengan sempurna.
Ikhlas dalam menjaga amanah dunia adalah kunci. Jangan pernah sombong karena harta atau jabatan. Sadari bahwa semuanya hanya titipan dan bisa Allah ambil kapan saja. Dunia bisa menjadi ladang pahala atau sumber dosa. Tergantung bagaimana kita menjaganya. Amanah ini berat karena mudah tergoda, mudah lupa, dan mudah diabaikan. Orang yang bijak tidak mencintai dunia melebihi Allah. Mereka menggunakan dunia untuk tujuan akhirat. Inilah hakikat amanah dunia, alat untuk mencapai ridha Allah, bukan tujuan hidup itu sendiri. Kehilangan dunia adalah saat ujian terbesar bagi hati. Jika kita bersyukur, kita tetap tenang. Jika kita lalai, hati akan hancur. Semua ini adalah bagian dari proses menjaga amanah dengan hati yang ikhlas. Maka marilah kita selalu ingat, dunia hanyalah titipan sementara. Gunakan dengan benar, jangan biarkan keserakahan merusak hati, dan selalu panjatkan doa agar Allah membimbing kita menjaga amanahnya di dunia. Amanah waktu dan kehidupan. Waktu adalah amanah yang paling sering manusia abaikan. Setiap detik yang kita lalui adalah titipan Allah. Jika disia-siakan, kita sesungguhnya telah mengkhianati amanahnya. Kehidupan yang Allah berikan hanyalah sementara. Tidak seorang pun tahu kapan ajal menjemput. Oleh karena itu, menjaga waktu adalah bagian dari menjaga amanah hidup itu sendiri. Banyak orang membiarkan hari-harinya berlalu tanpa manfaat. Mereka sibuk dengan dunia, mengejar kesenangan sesaat, padahal amanah waktu seharusnya digunakan untuk kebaikan dan ibadah. Orang yang sadar akan amanah waktu akan membagi hidupnya dengan bijak, antara bekerja, beribadah, berbakti kepada orang tua, dan mendidik anak. Setiap detik menjadi ladang pahala jika digunakan dengan ikhlas. Keterlambatan atau menunda amal syaleh adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah waktu. Rasulullah SAW mengingatkan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktumu sebelum sibuk, hidupmu sebelum mati. Waktu juga membawa pelajaran kesabaran. Setiap ujian, setiap cobaan, setiap kehilangan, semuanya terjadi dalam waktu yang Allah tentukan. Mengelolanya dengan sabar dan bersyukur adalah bukti kita menjaga amanahnya. Kehidupan ini seperti titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan, dan mendekatkan hati kepada Allah. Mengabaikan amanah waktu berarti menunda pahala, memperpanjang dosa, dan melewatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang diridai Allah. Inilah ujian yang paling sederhana tapi paling fatal jika dilewatkan. Orang yang bijak tidak melihat waktu sebagai musuh, tapi sebagai titipan yang harus dijaga. Setiap detik dimanfaatkan untuk amal, doa, dan ibadah karena ia sadar bahwa waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Maka marilah kita renungkan, hidup ini hanyalah titipan waktu. Menjaga setiap detik berarti menjaga amanah Allah, dan ketika ajal datang, kita siap merelakan seluruh hidup ini dengan hati yang tenang. Amanah terhadap hati. Hati adalah pusat dari semua amanah. Ia menjadi saksi bagi setiap tindakan, kata, dan niat kita. Menjaga hati berarti menjaga seluruh diri dari kegelapan dan kesalahan. Hati yang sehat akan mengarahkan kita pada amal syaleh, ikhlas dalam berbuat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Hati yang lalai akan menjerumuskan kita pada dosa, iri, dengki, dan kebencian. Hati juga adalah tempat tertanamnya keimanan. Ia harus dijaga dari penyakit seperti kesombongan, ujub, atau ria. Mengobati hati dengan zikir, doa, dan taubat adalah bagian dari menjaga amanah Allah yang paling berharga. Banyak manusia menyia-nyiakan hati dengan mengikuti hawa nafsu. Mereka lupa bahwa hati adalah titipan yang harus dijaga dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengasihi dan menjaga hati orang lain juga termasuk amanah.
Menyebarkan kebencian atau fitnah adalah pengkhianatan terhadap amanah hati sesama manusia. Hati yang tenang adalah cerminan orang yang mampu menjaga amanah. Tenang karena sadar bahwa segala hal ada dalam genggaman Allah dan setiap titipan akan dikembalikan sesuai kehendaknya. Menghadapi sakit hati, kehilangan, atau cobaan dengan sabar adalah bagian dari menjaga amanah hati. Ketika kita mampu tetap ikhlas, itulah bukti hati telah dijaga dengan baik. Hati juga adalah tempat terbitnya keikhlasan. Setiap amal syalih yang lahir dari hati yang ikhlas adalah bukti keberhasilan menjaga amanah. Orang yang menjaga hati tidak mudah tergoda dunia, tidak mudah marah dan tidak mudah putus asa. Hatinya selalu mengingat Allah dan setiap langkahnya dipandu oleh nur-Nya. Maka marilah kita rawat hati sebagai amanah Allah yang paling penting, karena hati yang bersih akan menuntun kita untuk menjaga semua amanah lainnya hingga kelak kembali kepadanya dengan penuh ridha. Amanah, ujian, dan cobaan. Hidup ini tidak lepas dari ujian. Ujian adalah amanah Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran hamba-Nya. Setiap cobaan, kecil atau besar, adalah kesempatan untuk menunjukkan kesungguhan menjaga amanah. Ujian bisa berupa kehilangan harta, sakit anak yang susah diatur, atau orang tua yang menua dan sakit. Semua itu datang sebagai amanah yang harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Orang yang mampu bersabar dan bersyukur dalam ujian telah menunjukkan keberhasilan menjaga amanah Allah. Mereka sadar bahwa segala hal adalah titipan dan kembali kepada kehendak-Nya. Banyak manusia mengeluh saat menghadapi ujian. Mereka lupa bahwa ujian adalah amanah untuk membersihkan hati, menambah pahala, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ujian juga mendidik. Hanya melalui cobaan manusia belajar arti ikhlas, sabar, tawakal, dan berserah diri. Amanah ini, jika dijalani dengan benar, menjadi jalan menuju kemuliaan. Jangan pernah menganggap ujian sebagai musibah semata. Setiap ujian adalah amanah yang Allah titipkan untuk melihat siapa hamba-Nya yang benar-benar bertakwa. Menghadapi ujian dengan doa adalah cara menjaga amanah. Memohon pertolongan Allah, meminta petunjuk-Nya, dan merelakan setiap yang hilang adalah bentuk keikhlasan dalam menjaga titipan-Nya. Orang yang gagal menjaga amanah dalam ujian akan tersesat dalam kesedihan dan keluhan. Hati mereka menjadi gelisah dan pahala yang seharusnya mereka raih terlewatkan. Sebaliknya, yang berhasil menjaga amanah adalah mereka yang tetap teguh, tetap sabar dan tetap bersyukur, meski dunia terlihat berat dan menyakitkan. Maka marilah kita pandang setiap ujian sebagai amanah. Menjaganya berarti kita menjaga hati, iman, dan seluruh titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Amanah terhadap doa. Doa adalah amanah yang Allah titipkan untuk hamba-Nya. Melalui doa kita memohon pertolongan, keberkahan, dan ridha-Nya. Menjaga doa berarti kita konsisten memohon kepada Allah dengan hati yang tulus. Doa untuk diri sendiri adalah amanah. Kita harus memintanya dengan niat yang benar, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk kebaikan akhirat. Doa untuk anak dan orang tua juga merupakan amanah. Setiap doa yang tulus adalah bukti bahwa kita menjaga titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Banyak orang lalai dalam menjaga doa. Mereka berdoa hanya saat butuh, lupa untuk bersyukur atau memohon hal yang sia-sia. Doa harus dijaga agar tetap ikhlas dan istiqamah. Doa yang dijaga dengan hati yang tulus akan menjadi cahaya di akhirat. Allah mendengar setiap permintaan, bahkan yang tidak diucapkan dengan lisan, namun terpatri dalam hati yang ikhlas. Amanah doa juga menuntut kesabaran. Tidak semua doa segera dikabulkan, tapi menunggu dengan tawakal adalah bukti keimanan dan kesungguhan menjaga titipan ini. Menjaga doa berarti menjaga hati dari putus asa. Percayalah bahwa Allah selalu mendengar, meski jawabannya berbeda dari yang kita bayangkan.
Doa yang konsisten juga menjadi pengingat kita akan ketergantungan kepada Allah. Semua amanah lain yang kita pegang hanya bisa dijalankan dengan pertolongannya. Maka marilah kita rawat doa sebagai amanah Allah. Setiap kata, niat dan hati yang terlibat adalah bagian dari menjaga titipan yang akan menjadi cahaya bagi kita di dunia dan akhirat. Doa adalah amanah yang tak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Dengan menjaga doa, kita menjaga seluruh hidup kita agar tetap berada dalam ridha dan pertolongan Allah. Amanah ridha dan syukur. Ridha Allah adalah amanah terbesar yang harus dijaga setiap manusia. Ketika kita hidup dalam ridhanya, setiap titipan akan terjaga dengan baik. Syukur adalah kunci menjaga amanah. Dengan bersyukur kita menandai bahwa setiap titipan, besar atau kecil, dihargai dan digunakan sesuai kehendak Allah. Banyak orang lalai karena tidak bersyukur. Mereka menganggap amanah adalah hak milik mereka sendiri, bukan titipan Allah yang harus dijaga. Bersyukur berarti menggunakan harta, waktu, anak, dan amanah lainnya dengan benar. Bukan hanya menikmati, tapi juga membagikan, mendidik, dan menolong sesama. Orang yang ridha dengan ketentuan Allah akan ikhlas ketika amanah diambil kembali. Mereka tidak mengeluh karena sadar bahwa tugas mereka telah selesai. Syukur juga menjaga hati tetap tenang. Saat kehilangan harta, anak, atau orang tua, orang yang bersyukur akan tetap sabar dan yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Mengajarkan anak untuk bersyukur adalah bagian dari menjaga amanah. Mereka belajar bahwa hidup bukan tentang memiliki, tapi menjaga titipan Allah dengan baik. Ridha dan syukur adalah pondasi iman. Tanpa keduanya, amanah lain mudah tergelincir, hati menjadi gelisah, dan hidup terasa hampa. Orang yang berhasil menjaga amanah ini akan merasa ringan dalam menjalani hidup. Setiap titipan yang diterima, setiap ujian yang datang akan dihadapi dengan lapang dada dan doa. Maka marilah kita tanamkan ridha dan syukur dalam setiap langkah. Menjaga amanah berarti menjaga hati agar tetap bersih, penuh pahala, dan selalu dekat dengan Allah. Amanah menyerahkan segalanya kepada Allah. Akhirnya amanah tertinggi adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Setiap anak, orang tua, harta, waktu, dan hati pada waktunya akan kembali kepadanya. Menyerahkan amanah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru disinilah kita menunjukkan bahwa kita telah menjaga dengan sebaik-baiknya sebelum merelakan kepada kehendak Allah. Allah selalu mengetahui kapan amanah harus diambil kembali. Mungkin melalui kematian, kehilangan, atau perpisahan. Semua itu adalah tanda bahwa tugas kita telah selesai. Orang yang ikhlas menyerahkan amanah kepada Allah akan merasa tenang. Tidak ada rasa kehilangan yang mendalam karena hati yakin semua titipan telah dijaga dengan baik. Menyerahkan amanah juga berarti mendoakan yang terbaik bagi setiap titipan. Doa untuk anak, orang tua, dan bahkan dunia adalah bentuk pengabdian terakhir kita. Ikhlas dalam menyerahkan amanah adalah puncak kesadaran seorang hamba. Mereka sadar bahwa apapun yang dimiliki hanyalah titipan dan Allah adalah pemilik sejati. Banyak orang menolak kehilangan amanah. Mereka menangis, menyesal, atau marah, padahal jika dipahami, setiap pengambilan amanah adalah bentuk kasih sayang Allah dan kesempatan untuk pahala. Dalam menyerahkan amanah, kita belajar makna sejati hidup. Bukan memiliki, tapi menjaga. Bukan memegang erat, tapi merelakan dengan ikhlas. Orang yang menyerahkan amanah kepada Allah akan hidup tenang. Mereka sadar bahwa setiap yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Marilah kita jadikan setiap amanah sebagai ladang pahala, setiap kehilangan sebagai sarana ikhlas, dan setiap doa sebagai bukti kita menjaga titipan Allah. Akhirnya, hidup ini menjadi perjalanan penuh keberkahan, ridha, dan ketenangan hati.
Saudaraku, kini kita memahami bahwa amanah adalah ujian dan anugerah sekaligus. Anak, orang tua, harta, waktu, dan hati, semuanya adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Saat Allah mengambil kembali amanah itu, bukan berarti kehilangan. Justru itu adalah tanda bahwa kita telah menyelesaikan tugas kita dengan baik dan pantas menerima pahala darinya. Ikhlas adalah kunci menutup amanah. Saat anak tumbuh dewasa atau pergi, orang tua berpulang, harta habis atau waktu kita habis, hati yang ikhlas tetap tenang. Ia sadar bahwa semua adalah titipan sementara. Doa menjadi jalan untuk terus menjaga amanah, bahkan ketika fisik atau harta sudah tidak ada. Doa yang tulus akan menjadi amal jariah, terus mengalir dan memberi berkah bagi semua yang kita cintai. Syukur menjadi perekat semua amanah. Orang yang bersyukur akan mampu melihat setiap titipan sebagai peluang, setiap ujian sebagai pelajaran, dan setiap kehilangan sebagai tanda kasih sayang Allah. Ridha kepada takdirnya adalah amanah terakhir yang harus dijaga. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah berarti menapaki kehidupan dengan hati yang ringan, penuh kepercayaan, dan ketenangan batin. Semua amanah yang kita pegang adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin ikhlas kita menjaga, semakin tinggi pahala, dan semakin dekat kita kepada ridha-Nya. Marilah kita terus belajar menjaga amanah, dari yang paling sederhana hingga yang paling berat. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap amal syaleh adalah bukti kesungguhan kita dalam memikul titipan Allah. Saat kita menutup hidup ini, biarlah hati tetap tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, karena semua amanah telah dijaga sebaik-baiknya. Kita pulang dengan hati yang damai dan ridha Allah sebagai hadiah terbesar. Hidup ini hanyalah perjalanan memelihara titipan Allah. Mari kita terus menjaga amanah dengan penuh kesabaran, kesungguhan, dan doa hingga saatnya Allah mengambil semuanya kembali dan kita kembali kepadanya dengan hati yang lapang. Jika hati kita tersentuh oleh pesan amanah ini, mari jadikan setiap titipan Allah sebagai ladang pahala. Jangan tunggu besok untuk berbuat baik, karena amanah hari ini harus dijaga hari ini juga. Bagikan video ini kepada orang-orang tercinta, agar mereka juga menyadari hakikat amanah dan belajar menjaga titipan Allah dengan penuh ikhlas. Tinggalkan komentar tentang amanah terbesar dalam hidup Anda, atau pengalaman menjaga titipan Allah yang membuat hati belajar ikhlas. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar setiap pengingat Islami dari langit jiwa selalu hadir di hati Anda. Ingatlah, amanah bukan hanya untuk kita nikmati, tapi untuk dijaga, dirawat, dan diserahkan kembali dengan hati yang ikhlas. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.